oh iya ternyata kayaknya bisa deh saya mulai menabung nih dikit kayak gitu ya. Sobat Maya, percaya deh, kalau misalnya kita tuh niat dan komitmen, itu pasti selalu ada jalan. Nah, sobat. Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, pernah ngerasa nggak sih kalau kita tuh disuruh yang namanya menabung, itu susah banget ya? Padahal tuh ya, yang namanya menabung tuh punya banyak manfaat loh. Antara lain nih, pertama kita belajar untuk lebih berhemat. Jadi kita lebih hemat nih dalam mengelola keuangan kita. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ada kebutuhan mendadak, kita tuh ada uangnya. Terus yang ketiga adalah kalau yang namanya tabungan itu, kita punya tabungan ya, kita tuh lebih dihindarkan dari yang namanya hutang. Dan yang terakhir adalah dengan adanya tabungan, nah kita udah nabung terus nih, punya tabungan, itu kita menegakkan diri dengan impian-impian kita. Nah, kalau kita udah tahu alasannya, kok kita masih susah menabung ya? Berikut saya akan sharing ke Sobat Maya tips-tips yang bisa Sobat Maya lakukan agar Sobat Maya bisa rutin untuk menabung. Saksikan sampai habis ya. Nah, kita mulai dari tips yang pertama ya Sobat Maya ya. Selalu bikin planning saat selesai gajian. Nah, gimana sih bikin planningnya itu maksudnya? Nah, kita tuh langsung bagi ke pos-pos yang kita perlukan. Nah, yang biasanya orang lakukan itu biasanya ada yang rumus 50-30-20 lah, terus rumus 60-20-20 lah, dan masih banyak lagi. Cuma di sini saya pengen menjelaskan kepada Sobat Maya nih, yang namanya bikin planning itu nggak perlu ribet-ribet. Yang penting Sobat Maya udah sisihkan dulu nih yang namanya pos untuk investasi dan juga tabungan. Terus Sobat Maya kalkulasikan tuh kebutuhan bulanan Sobat Maya berapa. Jadi Sobat Maya udah tahu nih, misalnya gajinya 10 juta. Nah, terus biar pengeluaran bulanannya itu 5 juta. Nah, Sobat Maya langsung alokasikan tuh buat tabungan dan investasi. Contohnya aja nih, kalau misalnya emang belum ada budget untuk investasi, langsung sisihkan untuk tabungan. Contohnya 2 juta ditabung. Nah, 3 juta sisanya tuh baru Sobat Maya belanjain yang lain. Kayak gitu. Nah, kalau kata Opa Warren Buffett, itu kita nabung dulu, baru sisanya dibelanjakan. Jangan kebalik, kita belanjain dulu, baru kalau misalnya ada sisa ditabung. Nah, jangan seperti itu ya Sobat Maya ya. Kita ikutin aja kata Opa Warren Buffett. Kita sisihkan dulu dana kita untuk ditabung, baru sisanya dibelanjain. Nah, oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah jangan meremehkan recehan. Nah, Sobat Maya banyak nggak sih ngerasa kalau misalnya tuh kita ada kembalian dari pasar, atau kembalian dari kita naik Grab, ataupun uang-uang receh yang berceceran di rumah kita. Nah, itu sering kita anggap remeh nih Sobat Maya. Padahal ya, kalau misalnya kita kumpulin uang recehan itu, hasilnya banyak juga loh. Kalau misalnya Sobat Maya ada baca-baca berita nih ya, yang akhir-akhir ini lagi viral, orang yang beli motor dengan kumpulan uang receh, terus orang beli tanah dengan kumpulan uang receh, beli handphone dengan kumpulan uang receh. Nah, artinya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit loh Sobat Maya. Nah, jadi Sobat Maya jangan remehkan recehan ya. Nah, coba sekarang mulai dicari nih di sudut-sudut ruangan, apakah Sobat Maya ada uang receh. Nah, uang receh itu Sobat Maya bisa dikumpulkan di toples, ataupun botol bekas, ataupun kotak yang nggak terpakai Sobat Maya. Jadi lama-lama juga banyak tuh recehannya. Lumayan loh untuk mengumpulkan pundi-pundi tabungannya. Nah, kita lanjut ke tips yang ketiga nih ya Sobat Maya. Menabunglah secara konsisten dengan cara yang unik. Kenapa dengan cara yang unik? Supaya kita tuh nggak bosan. Nah, salah satu cara yang unik tuh Sobat Maya bisa saksikan video saya yang ini nih. Gimana cara menabung konsisten, merubah Rp1 jadi Rp2 juta. Nah, Sobat Maya bisa nonton video ini untuk tips menabung dengan cara yang unik ya. Masih banyak lagi sih cara-cara yang unik. Mungkin saya akan jabarkan di video yang lain ya. Tapi intinya tuh ya, Sobat Maya coba temukan, dan Sobat Maya langsung praktekin nih. Menabung konsisten sesuai dengan gaya yang Sobat Maya sukai.
Nah, terus tips yang terakhir nih Sobat Maya. Sobat Maya tuh langsung auto debit tabungannya Sobat Maya atau bikin tabungan berencana seperti itu. Jadi, Sobat Maya akan dipaksa nih untuk menabung karena setiap gajian itu duitnya langsung di auto debit. Jadi Sobat Maya nggak bisa ngapa-ngapain, langsung duitnya di debit. Nah, itu salah satu cara untuk membuat kita tuh bisa konsisten menabung Sobat Maya. Nah, Sobat Maya, demikianlah 4 tips dari saya supaya Sobat Maya tuh nggak kepikiran bahwa menabung itu susah lagi. Nah, sebelumnya kan mungkin belum kepikiran nih kayak ngerasa, aduh nabung tuh susah ya, duitnya nggak ada. Tapi mungkin setelah nonton video ini, Sobat Maya tuh lebih kebuka pikirannya bahwa, oh iya ternyata kayaknya bisa deh saya mulai menabung nih dikit kayak gitu ya. Sobat Maya, percaya deh, kalau misalnya kita tuh niat dan komitmen, itu pasti selalu ada jalan. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya. Dan jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe lah. Jika Sobat Maya nggak suka dengan video ini, Sobat Maya juga bisa tekan tombol dislike. Tapi jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah ya, apa yang bisa saya improve, dan apa yang Sobat Maya tidak suka dari video saya ini. Nah Sobat Maya, sekian video dari saya hari ini. Semoga dengan video ini kita sama-sama bisa menabung konsisten ya. Ayo kita sama-sama menabung untuk mencapai impian kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.